Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Septiawan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas perjalanan saya dalam mencari atau mengejar jam tayang. Oke, kita akan lihat. Kebetulan setiap hari itu saya screen. Saya fokus di mencari jam tayang itu di 4 Desember 2020 ini. Ini bisa dilihat. Ini subscribernya hanya sekitar 888 subscriber sebelumnya nih di tanggal 4 Desember 2020. Atau kurang lebih sekitar 1 bulan lebih yang lalu ya. 2 bulan lah ya. 2 bulan yang lalu. Kemudian jam tayang saya bisa dilihat di 2 bulan yang lalu adalah 466 jam. Nih. Nah, lalu di 1 bulan setengah kemudian saya berhasil monetisasi. Alhamdulillah sekali. Jadi mencari jam tayang itu sangat kita perlukan bagi para youtuber pemula. Kenapa? Karena kita pasti menginginkan suatu omset tambahan dari setiap kita membuat konten seperti itu. Cuma usahakan ya kita nggak hanya mengejar jam tayang terus, tapi kita tetap harus membuat sebuah konten seperti itu. Kadang banyak tuh para youtuber yang hanya mempunyai 1-2 video tapi sudah beranggapan atau sudah menginginkan untuk mencapai 4000 jam tayang. Itu sangatlah mustahil. Mungkin banyak yang bisa, cuma menurut saya itu hal yang sangat tidak wajar ketika kita baru punya 2 atau beberapa video kita sudah ingin mencapai 4000 jam tayang. Tuh, 1. Nah, selanjutnya kita lihat ya di ini adalah beberapa screen. Kita lihat di tanggal 6 Desember 2020 jam tayang saya sudah menaik ya. Tadi 400-an, sekarang 670. Oke, kita lihat lagi di ini di tanggal 8 Desember bisa dilihat 943. Kita lihat lagi di tanggal 8, masih sama ya yang tadi. Ini di tanggal 8, mungkin ini sore hari, bisa dilihat 1094. Kemudian 1300 di tanggal 9. Naiknya drastis sekali ya. Kemudian kita lihat lagi di sini 12 Desember atau rentan 3 hari 1600. Kita lihat lagi di 15 Desember masih 1641. Selanjutnya kita lihat lagi di ini terpotong. Ini pun terpotong. Ini terpotong ya. Ini mungkin sekitar di bawah 2000 ya masihan ya. Kita lihat lagi yang lebih full ya. 1700-an kalau tidak salah, turun drastis menjadi 1357 jam. 400 jam ya turunnya ya, 400 jam lebih. Luar biasa. Itu pengalaman saya ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini sedikit lucu sih. Naik lagi ya 1458. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 27 Desember 1518. 1652 naik lagi terus 1652. Kemudian 1821 di tanggal 28 Desember ketika saya tadi mengalami penurunan ya drastis. Kemudian naik lagi menjadi 1821, naik lagi masih tetap ya di tanggal 29 Desember.
Kita lihat di sini 1933 di tanggal 29 Desember. Oke, jadi kurang lebih hampir 1 bulan saya hampir mencapai 2000. Kemudian di tanggal 30 Desember saya mencapai 1944. Oke, masih sama tanggal 30. Kemudian saya cek lagi di tanggal 31 Desember saya sudah mencapai 2183 jam, atau kurang lebih hampir 1 bulan di tanggal 4 Desember tadi ya. Belum ada 1 bulan saya sudah bisa mencapai 2000 jam. Oke, kita lihat lagi nih. 1 Januari saya mencapai 2297 jam. Kemudian ini masih sama 2 Januari. Nah, masih sama ya. Oke, kita lihat lagi di tanggal 4 Januari 2200 jam. 2200 jam. 2200 jam masih sama. Kita lihat lagi di sini masih sama. Masih sama. Oke, ini masa-masa saya. Nah, ini turun menjadi 1937. Oke, naik lagi di tanggal 7 menjadi 2249 jam. Oke, di 8 Januari. Oke, kita berhenti di tanggal 7 Januari dengan jam tayang 2249 jam. Disinilah saya mulai berhenti mencari jam tayang seperti itu. Kemudian hal yang saya lakukan adalah saya memperbaiki konten saya, atau saya cek di salah satu video saya ternyata ada yang meledak dengan sendirinya. Kebetulan konten saya ini adalah konten-konten tutorial. Nah, di tanggal 7 Januari ini anak-anak sekolah, hampir seluruh pendidikan di Indonesia itu didaringkan, diperpanjang kegiatan pendidikan di dalam sekolah. Artinya belajarnya menggunakan daring. Nah, di tanggal ini alhamdulillahnya ya, tanpa saya mencari jam tayang lagi, banyak sekali yang menonton video saya di video yang paling booming ini, dengan sekarang mencapai sekitar 10.208. Ini nih cara membuat aplikasi website ini ya. Ini yang saya tidak sangka-sangka, karena kegiatan pembelajaran diperpanjang untuk daringnya, akhirnya video saya bisa naik sendiri ya, seperti ini ya. Karena video inilah saya bisa mencapai ke tahap monetisasi dengan mencari jam tayang tadi sekitar 2249. Jadi hampir sekitar 2000-an saya mencari, tapi saya mempunyai keberuntungan atau mendapat keberuntungan dengan satu video saya yang menarik bagi para audiens, atau ini mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang menontonnya, saya pun tidak tahu. Jadi tiba-tiba naik sendiri karena selepas lockdownnya diperpanjang seperti itu. Oke, nah tapi kali ini bagi teman-teman yang mau mencoba menaikkan jam tayang ya, tips pertama ya, buat video durasi yang panjang ya. Kita buat video durasi yang panjang, artinya bisa kita lihat di channel YouTube saya, Agung Setiawan. Video-video saya ini mayoritas durasinya di atas 10 menit semua, bisa dilihat nih ya. Jadi otomatis ketika durasi kita videonya panjang, ketika ada yang menonton, misalkan kita lihat nih 64 penonton di
3 hari yang lalu. Ini ada durasi 27 menit. Jika ditonton selama 27 menit oleh satu orang, otomatis kita sudah menghasilkan 27 menit ya. Jika ditonton oleh 3 orang full, otomatis kita hampir mencapai 90 menit atau 1,5 jam ya. Tuh. Nah, bisa dilihat ini 20 menit. Jika ditonton oleh 110 orang, otomatis mereka jika menonton full sudah menghasilkan berapa jam. Seperti itu logikanya. Makanya buatlah video-video dengan durasi yang panjang ketika kita mau mengejar jam tayang seperti itu. Nah, selanjutnya perbanyak video atau konten seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwasanya kita baru mempunyai 2 video kita sudah ingin mencapai 4.000 jam tayang. Jadi usahakan buatlah video-video yang banyak seperti itu. Nah, ini alhamdulillah video saya tidak terlalu banyak ya, baru sekitar 30-an lebih kalau tidak salah. Selanjutnya, sering share sebuah video. Oke, jadi share sebuah video itu sering saya lakukan, tapi ketika saya share ya mayoritas penontonnya tidak terlalu tertarik dengan konten-konten saya ini, karena konten saya ini adalah tutorial ya, sedangkan mayoritas yang membutuhkan tutorial itu sangat jarang, pasti nontonnya adalah hiburan seperti itu. Nah, tapi tidak masalah kita sering lakukan share baik di Facebook, WhatsApp ataupun apa pun itu kita share, tidak masalah. Jangan takut sumber eksternal besar. Karena apa? Karena menurut saya pun sumber eksternalnya lumayan besar ya dibandingkan penelusuran YouTube atau rekomendasi videonya. Karena apa? Karena YouTube ada fitur bagikan. Artinya bagikan berarti kita bisa melakukan share. Nah, kenapa mesti banyak orang yang mengatakan bahwasanya sumber eksternal itu tidak aman? Nah, itu perlu dipertanyakan. Tapi nyatanya saya berhasil monetisasi ya. Jadi bagi untuk yang meragukan bisa ikuti aja atau bisa diabaikan aja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya buatlah video-video yang bermanfaat. Oke, nah kenapa membuat video yang bermanfaat itu penting? Oke, bagi orang yang sekarang membuat sebuah konten, kalau konten saya tutorial ya, konten tutorial saya ini ketika saya upload sangat jarang yang menonton. Mungkin satu hari sekitar 30 vieweran atau berapa itu dari beberapa subscriber saya. Nah, mungkin akan berhenti di situ, tapi di beberapa minggu ketika orang-orang lain memerlukan tutorial, ketika mereka mencari di YouTube, YouTube saya atau channel saya ini akan direkomendasikan, dan alhasil pasti akan selalu ada yang menonton seperti itu, meskipun tidak banyak ya dibandingkan dengan channel-channel yang lain. Oke, itu adalah bagian-bagian dari perjalanan saya, kisah dari channel YouTube saya. Jangan lupa di like, komen jika ada pertanyaan, serta subscribe dan lonceng agar saya semakin termotivasi lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.